ketemu lagi kita di TGIF. Thanks GDPN, it's Friday. Yeay. GDPN adalah digital agency yang bergerak di bidang programatik yang berfokus pada audiens dan data. Kalian pasti udah pada tahu dong. Nah, sekarang itu kita udah masuk ke episode 7 dan kita akan ngebahas tentang the human element of programmatic. Tapi sebelum itu, ini kenapa kita pakaiannya kayak gini? Hijrah. Kalau saya gini ya guys, karena kita tuh sekarang tuh lagi Halloween party kostum di kantor kan, jadi kita harus ikutan. Nah gue sendiri kayaknya adalah wanita bersarung sorban, berkalung, bukan bersarung mah. Ya. Kalau Putri lebih ke anak yatim piatu yang film itu tuh. Orphan ya? Iya. Orphan dia. Ya cocok lah di Orphan. Aduh, gue mau wawancari Orphan nih. Aduh, takut gak sih tusuk gue dari belakang? Mati. Oke. Bercandanya jangan kebanyakan ya. Oke, Put. Jadi gini. Sekarang itu kita masuk ke episode yang tadi aku bilang 7, ya kan? Membahas tentang human element of programmatic. Yang gue tahu nih, human element itu kayak apa namanya? Tanah, air, udara. Tapi masa sih programmatic ngebahas itu kan kayak nggak mungkin ya kan? Itu lebih ke Avatar kali ya. Nah, kan The Legend of Aang. Air, bumi, api, udara. Eng. Siapa nih? Eng siapa? Eng. Eng. Ya bukan lah. Ibaratnya gini nih Bun. Oke. Misalnya programatik itu kita kan semua kerjanya itu diotomatisasi sama mesin. Oke. Nah, tapi kan kita nggak serta-merta bisa, mesin tuh bisa menjalankan segalanya. Dia tuh tetap perlu nahkoda atau teknisinya gitu ya. Nah, itu manusia yang ada di belakang layar untuk menjalankan kerjanya. Oke. Jadi human element itu adalah ya tadi bukan air, api dan segala macam ya, tapi adalah manusia yang berada di belakang layar untuk menjalankan campaign programatik itu sendiri. Nah, yang dikerjakan nih oleh si human di belakang layar itu tuh apa aja? Gitu kayak kita nih sekarang ada di depan layar, di belakangnya ngapain kan kalau kita kerja ngetik gitu kan, kerja masing-masing. Nah, untuk programatik ini si human ini ngapain aja? Oke. Kalau dimulai dari langkah pertamanya, ya pasti kalau misalnya kita mau bikin atau menjalankan suatu campaign, kita kan ada planning dulu, pembuatan strategi. Nah, itu pasti si manusianya membuat strategi. Kira-kira dia itu mau menjalankan campaign apa, target audiensnya itu secara demografi seperti apa, lalu kreatifnya, messagingnya untuk menyampaikan ke audiens supaya relevan seperti apa. Nah, itu ditentukan sama manusianya. Baru kemudian nanti dia bisa memasukkan semua brief yang dia buat ke dalam si mesin ini. Oh, oke. Jadi ibaratnya ya, walaupun programatik itu mesin, tapi tetap ya ada campur tangan manusia di dalamnya ya. Kalau enggak, cuma mesin doang ya nggak bisa ya, gitu kan? Ya, kan ibaratnya kayak mesin kopi gitu ya. Kan nggak mungkin dia bikin kopi sendiri, nggak sedia. Kita nggak nyediain, manusia nggak nyediain kopinya dulu, air panasnya, kan pasti butuh baristanya dulu nih buat pengoperasian. Gitu. Ya minimal mempermudah lah ya, gitu kan. Walaupun tetap ada pengoperasian itu yang disebut sama ops, bukan sih? Nah, iya, biasanya kan namanya programmatic operations, misalnya programmatic trader. Nah, itu. Oh, itu human tuh, yang disebut dengan human. Oh, gitu guys. Nah, terus tadi kan udah tuh yang dioperasiinnya apa aja, segala macem. Kalau misalnya nih, ada kreatif yang harus dimasukin gitu kan, message yang harus disampaikan gitu, itu tuh jadi part of-nya si human ini atau bukan gitu? Karena sepengetahuan aku ya, kalau kreatif biasanya udah ada yang nyiptain sendiri gitu kan. Tapi untuk programmatic ini apakah itu bisa dilakukan juga nih oleh si human of programmatic-nya ini sendiri gitu? Yang pasti iya. Jadi kan namanya juga manusia ya, diciptakan dengan akal gitu ya. Kan dia duluan yang diciptakan dengan akal nih sebelum mesin, ya kan? Betul. Nah, jadi tuh kalau misalnya kreatif, dia kan bakal lebih tahu kira-kira untuk menyasar ke target audiensnya kreatif yang lebih diingat, mudah diingat, yang nempel di otak sama audiensnya seperti apa, itu kan dikreasikan atau dibuat oleh pertama sama si manusia ini, si human element-nya. Terus kalau bicara soal messaging gitu ya, mungkin kan kalau programatik itu ngebantuin kita, mau nargetin audiensnya misalnya penduduk Jawa Barat yang interestnya itu suka nonton berita, oke, itu bisa dilakuin sama si mesinnya, dia bisa nyariin tuh. Terus dia juga bisa nyariin, lokasinya di mana gitu kan, letaknya di mana, itu bisa dibantu sama mesin.
Tapi untuk ngasih kayak suatu pesan yang relevan sama audiensnya, itu kan tentu harus dibuat sama manusianya. Kan bakal lebih tahu. Sehingga ini tuh bukan cuma kita menjangkau audiens, tapi kita juga bikin sesuatu itu terhubung sama audiensnya dengan pesan yang relevan. Oh, ya yang mau ngebuat pesannya tetap lagi manusia itu juga ya. Kayak handphone juga kan secanggih apa ya, kalau nggak diketik ya nggak bisa juga ngasihin pesan. Betul, Misalnya persahabatan jangan terputus, pinjam dulu 1.000 gitu kan. 100 dong. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah 100. Salah. Takut nggak bisa balikin kalau 100. Yeah. Oke. Terus kalau ini tuh nih ya, kayak si human element itu dia hanya human aja atau dia juga berkolaborasi nggak sih sebenarnya dengan yang lain gitu loh, dengan yang di luar manusia gitu misalnya? Ya Ya, tentu itu. ada kolaborasi. Sama yang di luar manusia? Iya, Oh ada. Jangan serius. Jangan-jangan yang selama ini kalau udah kita pakai tuyul digital, jangan-jangan. Iya. Mungkin iya kali ya dia diumpamain sama tuyul. Soalnya kan gak berwujud kan. Kita kalau kasat mata juga kita nggak bisa ngeliat dia nih. Dia kayak apa bentukannya kan. Nah, Iya, jadi apa tuh? kalau misalnya dibilang berkolaborasi, ya. Jadi kan kalau kita menjalankan sesuatu programatik, sesuatu yang diotomatisasi, pasti kan itu ada machine learning ataupun suatu elemen yang disebut AI atau kecerdasan buatan dong. Oh, Iya yang bisa dong. mirip-miripin muka, suara, ya oke. Di sini kan kayak machine learning ini atau AI ini kan membantu untuk memberikan suatu insight gitu ya, atau wawasan tambahan tentang suatu campaign. Jadi manusia ini nantinya bisa mengolah data yang diberikan atau insight yang diberikan oleh AI ini atau machine learning menjadi suatu data yang bisa disajikan atau suatu improvement ketika dia menjalani campaign di masa yang mendatang. Oh, jadi tetap ya ada manusia juga yang membutuhkan lagi nih di sisi lain ya kolaborasi tadi sama AI tadi itu. Duet ya dia ya. Nah, tapi ini dari dulu emang begitu tuh. Kan dulu belum ada AI. Kalau programatik pas ada programatik gitu. Dulu kan belum ada AI tuh. Dia kolaborasi sama siapa? Atau makin sini makin canggih atau gimana? Makin kesini yang pasti makin canggih. Karena pasti insight yang diberikan akan lebih advance gitu ya, akan lebih rumit atau lebih kompleks. Tapi kan dari dulu pun kan kita juga kerja sama mesin atau platform gitu ya. Iya. Kan kalaupun kita misalnya mau reporting gitu, kan kita juga butuh bantuan data yang disediakan sama platformnya kan. Kita tarik data. Sebenarnya udah bentuk kolaborasi. Tapi untuk mengolah data tersebut, memberikan insight tambahan, itu kan diperlukan ya otak manusia juga dong. Iya, ya tetap lah ya ujung-ujungnya memang manusia. Jadi sebenarnya kita tidak akan pernah bisa hidup hanya dengan menggunakan kecanggihan teknologi tanpa ada manusia di belakangnya. Begitupun juga dengan programatik, betul? Betul. Tapi ya memang kita harus melek lah. Teknologi itu sekarang udah canggihnya tuh sampai mana sih? Biar kita nggak gaptek sebutannya, betul ya Put ya? Betul. Dari 2023 sama. 2023. Kita nggak tahu nanti 2030, 2040 terbang kita kan? Kita nggak tahu juga ya. Tapi ya anyway, ya pokoknya intinya programatik itu memang satu kemudahan lah yang diciptakan untuk mempermudah advertiser lah ya Putih atau brand untuk mengiklankan brandnya gitu, untuk bisa menyampaikan message juga kepada user atau masyarakat gitu. Tapi balik lagi di balik programatik itu yang canggih gitu ya, yang kita pikir kalau dari bahasan sebelumnya tuh kayak mesin aja yang jalan, ternyata sebenarnya ada orangnya juga gitu, ada di balik layar tuh. Di balik layar yang ngatur kampanyenya, setting gitu kan, terus kreatif message-nya segala macam dibantu juga sama Mas AI atau Mbak Tuyul. Ya, oke lah, itu bahasa gaulnya ya, pakai tuyul digital. Oke, mungkin dari aku cukup pertanyaannya, dan untuk pembahasan kali ini tentang human element kita akhiri dulu. Nah, mungkin kita selanjutnya lagi nanti akan bahas tentang programmatic metrics gitu. Nah, jadi kan orangnya udah ketahuan nih siapa di belakang layar. Nah, metricsnya apa aja yang harus dilakuin, yang harus dijalanin tuh ketika menjalankan programmatic. Nah, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan like akun di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.